Berisik, berisik. Hati-hati Bu. Pak Ustaz, kemana Pak Ustaz? Mau ngisi ceramah. Oh iya. Sendiri ya, doain. Iya. Pak Ustaz hati-hati ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Berkah. Ba'da kajian hikmah kita makan bersama. Ada jengkol, ada gorengan, ada tempe bersama Ketua DKM Masjid Pak Haji Arif dan Ustadz Kafi, Bang Eka, Kang Teguh. Ustadz Imam bolak-balik belakang. Mega, mana jengkolnya Mega? Mantap ya. Pedasnya mantap. Masih pada ngantri belakang. Hujan berkah, ini masih hujan aja dari tadi nih. Alhamdulillah tadi pas kajian mah nggak batuk-batuk ya. Padahal mah 2 hari batuk nggak berhenti. Ya Allah, berkah. Kita minum tadi ini campur minyak halikma. Kita campur minyak halikma sebelum kajian kita minum. Alhamdulillah Allah kasih nggak batuk-batuk. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari anak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa, majelis Quran yang mudah-mudahan senantiasa kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala min rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya insyaallah kelak di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah pada malam Jumat terakhir setiap bulannya kita akan sama-sama bermuhasabah, berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala serta belajar bersama guru kita Ustadz Ade Permana SPDI dengan menyampaikan insyaallah kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita akan mendapat bekal, khususnya adalah bekal untuk mempersiapkan diri kita menjelang atau menghadapi kematian. Karena kita tidak tahu berapa lama usia kita, berapa panjang umur kita. Setiap kita punya kesempatan untuk wafat kapanpun dan dimanapun. Sehingga mudah-mudahan dengan sama-sama belajar kitab Riyadhus Shalihin ini kita bisa mawas diri dan memperbaiki diri kita serta berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bertawassul, lalu nanti akan dilanjutkan dengan zikir dan doa dan kajian langsung oleh Ustadz Ade Permana SPDI. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum dilanjutkan mohon nanti setelah dibagikan air minumnya ini jangan langsung diminum ya Bu ya. Nah, ini jadi wasilah ya, menjadi wasilah. Bukan airnya yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyembuhkan. Tapi perantaranya adalah doa pada air yang sama-sama kita akan pegang malam hari ini. Kalau dalam hadis itu al-ma'u zamzam, air zam-zam itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Kalau diniatkan air zam-zam untuk obat, maka insya Allah jadi obat. Karena kita nggak ada air zam-zam, maka air biasa yang kita sama-sama bacakan doa
kita bacakan zikir sebagai wasilah atas apa yang kita minta insyaallah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. سر ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نجمع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القدر الجيلاني شهدنا هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لأرواح يقسم بالغفر ومجيء الرئيس ودكي وإدارة الله سلالة فريق فريق جامع نيسان بنتي أرمان بنتي يمسنا بالمرحمة سيد محمد رافقي بنتي كي سوبر جوري وزوجته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم وتقبل عبادتهم ونور قبورهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tes. Dah. Bukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid Gadung Raya Bapak Haji Arif beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zainal Kahfi, yang saya hormati Bapak Ustadz adinda saya Ustadz Imam Mukhlis, yang saya hormati para tokoh masyarakat baik tingkat RW ataupun RT, para asatidz, para asatidah, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan pada malam hari ini, malam yang penuh barokah ini, diberikan limpahan nikmat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Jumat ini di akhir bulan Oktober kita bisa bersua, bersilaturahim, walaupun kondisi cuaca lebih nikmat, lebih enak kalau kita di balik selimut, ya Pak ya. Bu, enakan di balik selimut atau di atas sejadah? Enakan di balik selimut. Tapi perjuangan kita untuk mendapatkan ridho Allah
hujan pun kita terus. Ya, saya ini seminggu ini full, tidak ada istirahat sampai pagi, kegiatan dakwah santunan dari Purwakarta, 55 orang kita bagikan santunan sembako yang kebetulan Masjid At-Thohir mewasilahkan kepada Majelis Zikir. Lalu setelah itu kita bikin season 2, yaitu santunan di kediaman saya, sekitar 40 orang, yatim piatu duafa, juga marbot masjid. Kebetulan Adinda Ustadz Imam ikut memimpin tahlilnya di sana. Lalu acara yang ketiga itu hari Sabtu siang. Sabtu sorenya saya berangkat ke At-Thohir, kajian rutin setiap malam Ahad ke-4, ya. Jadi langsung tuh kita kajian. Besoknya santunan lagi yang ketiga di rumah, yaitu sekitar 30 kurang lebih para asatid dan DKM masjid yang memang aktif ke Majelis Zikir, sekitar 30-an. Itu Ustadz Imam datang kembali, Ustadz Kafi juga datang, ya. Terus titipan dari Bu Nani juga nyampe, walaupun Bu Nani nggak datang. Ya alhamdulillah, berkah barokah. Nah besok paginya saya berangkat lagi ke Samsat, langsung ada seorang ulama, dosen, terus dia juga pimpinan pesantren, minta diterapi di Kalimulia beserta nenek buyutnya. Saya terapilah sampai malam, lalu minta syariat tanah rumah juga, hujan-hujanan, pulang tengah malam. Akhirnya besoknya saya, istri dan anak yang kecil panas bertiga. Jadi panas tinggi tuh. Tetap orang datang ke rumah, cuman saya off dulu. Tapi alhamdulillah wasilah doa dari banyak saudara-saudara saya, alhamdulillah saya panasnya turun, ya, cuman batuknya masih ada. Istri sama anak masih panas tinggi, tapi alhamdulillah dibaluri minyak, turun panasnya. Nanti besok biasalah panas turun, lalu cuaca ya, nanti makanya kita doa bersama. Ini minyak sudah dibuka sama Ustadz Kafi, nanti diputerin, ya, kita kajian dulu sebentar, baru kita zikir. Ini nanti semprotin masing-masing ke tenggorokan, ke pundak, sama ke perut, ya. Ini sekarang lagi banyak musim penyakit, cuaca, batuk, pilek, panas, ya. Jadi kita nggak usah nyalahin musimnya, nggak usah nyalahin cuaca, emang begitu kan. Ada sakit, ada sehat, ada panas, ada dingin, ya. Ada, ya pokoknya setiap hidup pasti ada dua hal yang berbarengan. Jadi nanti boleh sebelum nanti saya transfer air zikir, ya, kita dengan zikir bersama. Ini Ustadz Kafi di satu-satu dibagiin, maksudnya satu-satu semprotin aja ya. Nanti kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semprotin 3 kali, oles, perut oles, oper lagi ke sampingnya gitu ya. Ya, kalau yang perempuan jangan sampai kelihatan, masukin aja ke mukena, jangan dibuka mukena bajunya di sini, jangan ya. Masukin aja di tangan, diolesin sambil baca sholawat. Disemprotin. Ini belum dibuka kan? Ibu-ibu bisa buka. Ya kita sambil nanti dioles, ya, nanti kita zikir terakhir sebelum bisa. Biar ada sedikit ilmunya. Karena yang namanya pengajian Rasulullah itu dengan para sahabat, Bu, ya, memang ada tadarus Quran, ya. Tadarus Quran, bahkan Rasulullah tadarus Qurannya sambil sholat malam. Sepertiga malam itu Rasulullah sholat sambil tadarus Quran. Makanya Siti Aisyah menunggu Rasulullah nggak kelar-kelar sholatnya, karena sambil tadarus Quran. Jadi jangan kebalik ya. Kalau kita jadi imam di masjid kayak tadi Pak Arif, enak pas itu bacaannya, nggak panjang, nggak terlalu pendek. Kalau jadi imam kita baca panjang banget, pas sholat sendiri kita buru-buru. Nah ini kebalikannya Rasulullah. Ketika jadi imam Rasulullah meringankan bacaannya. Tapi ketika Rasulullah sholat sendiri di malam hari, maka Rasulullah memanjangkan bacaannya. Ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi kajian ini sama dengan kajian Ustadz Imam
yang sering diajarkan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Artinya maknanya tentang menjelaskan ayat dan hadis. Tapi kalau kajian hikmah itu artinya apa sih? Hikmah itu artinya kan kita sudah bahas di puncak. Kalau ikut ke puncak ya, bahwasanya hikmah itu artinya pemahaman. Sekarang banyak pesantren tahfidz Quran, dia bisa hafal Quran tapi nggak tahu makna Qurannya, bingung. Mohon maaf, banyak anak-anak didik kita, anak santri kita nih arahnya masih bingung mau kemana akhlaknya, mau kemana dijalaninnya Quran yang dia baca, Quran yang dia hafal. Makanya ada tahsin Quran tentang bagaimana cara membaca Quran yang baik, tapi juga ada ta'lim Quran, bagaimana kita mempelajari Quran agar kita memahami isinya. Ketika sudah memahami isinya, maka kita akan mudah untuk menjalankannya. Maka yuk sama-sama kita mulai kajian Riyadhus Shalihin. Paling kita ya satu malam gitu satu ayat, jangan banyak-banyak kita dapat ilmu, yang penting paham. Ya, saya biasanya kalau kajian satu ayat ini bisa 2 kali pertemuan. Jadi makanya biar paham ya maksudnya. Bab 1 di Riyadhus Shalihin itu tentang bab ikhlas. Ayatnya dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Coba siapa yang mau baca surat Al-Bayyinah ayat 5 dapat minyak. Ayo, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, surat Al-Bayyinah cari aja, kasih Qurannya. Boleh ambil Quran. Ayo, laki 1, perempuan 1. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ada yang mau baca? Om Imam kasih, coba Om Imam. HP-nya tunjuk Om Imam siapa yang mau baca. Laki 1, perempuan 1, kasih mic. Nah, kita santai aja, biar berkah kita. Ayo, ada yang mau baca Al-Bayyinah? Baca. Baca aja, nggak usah pakai kori-kori, nggak usah. Al-Bayyinah ayat 5, pendek kok. Pendek, cuma 2 baris. Al-Bayyinah ayat 5. Ayo baca dulu biar berkah. Kalau kita kajian hikmah, ayat Qur'annya diwakili dibaca oleh jamaah, maka seluruh jamaah dapat pahalanya. Dan ini memudahkan kita untuk memahami ayat ini. Ayo, ada yang bisa baca? Ayo, insya Allah dapat perwakilan ibadah. Kalau Ustadz Imam udah banyak minyaknya, ini yang belum dapat minyak. Ayo, Pak Gufron, Al-Bayyinah, kasih mic-nya Om Imam. Hah? Oh gitu. Ayo. Oh enak, ntar enakan pakai itu. Enakan yang lain. Ini bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Perempuan artinya. Ya, bagus. Yang perempuan artinya. Ayo, masa iya artinya bahasa Indonesia. Ayo terjemahnya. Sudah siap sama Qurannya. Iya, ayat 5. Kalau plus Qurannya 2, kalau ibu-ibu. Nah, kan ibu kan 3:1 kan. Kalau plus sama ayat Qurannya 2 botol Om Imam kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memberikan ketaatan dan menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Luar biasa, subhanallah. Ini cocok Pak Haji Arif untuk jadi sari tilawah Maulid Nabi nanti. Ya. Alhamdulillah, udah dikasih minyaknya udah ya. Nah, udah. Pakai ini aja. Ya, sudah dibaca tadi ayatnya. Coba kita perhatikan ya, fokus dulu agar kita pahami ayat ini. Ya, kita kan setiap malam Jumat Yasinan. Berapa ayat Yasin? Berapa ayat, Pak? Hah? 83 apa 84? 83, ya.
Apakah dari surat pertama, ayat pertama Yasin sampai terakhir, tahu nggak kita maknanya? Padahal itu dalam, Pak. Kalau kita mau memahami maknanya, nangis gitu dalam surat Yasin. Makanya kenapa pesantren, musola, masjid, para ulama, kepada santri-santrinya itu bukan mewajibkan, nggak ada yang wajib ya. Bahkan sunnahnya itu ada. Kalau hari Jumat itu ya surat samping saya, surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi, surat Ar-Rahman. Tapi ini banyak kebaikannya di surat Yasin. Nah, fokus ya Pak. Sebentar kita akan menggali hikmah dari surat Al-Bayyinah ini. Wa ma umiru. Ini kalau kalimatnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa ma umiru. Ini Allah sudah berkali-kali, kalau bahasa kita mah gregetan. Kenapa gregetan? Karena Allah sudah memberikan contoh-contoh dari para nabi, dari zaman Nabi Adam turun, terus Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Ini kan buat kita nih Quran nih Pak, buat umatnya Nabi Muhammad. Berarti contoh itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sudah diberikan kepada kita. Contoh bagaimana caranya agar kita beribadah harus ikhlas. Ini kita bahas nanti. Ada yang mengatakan dulu kalau kita dengar ceramah Zulhijjah, ada orang yang di akhirat nanti dia merasa pede bahwa amal baiknya, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi pas dites dilihat di buku catatannya dia bangkrut, nggak punya apa-apa, catatan amalnya hilang semua karena tidak ikhlas. Tuh. Tapi yang seperti apa yang ikhlas? Apakah berarti orang yang ngumpet-ngumpet, yang ngasih makanan, ngasih uang kepada orang lain nggak perlu tahu, tapi hatinya ujub, hatinya merasa bangga ketika memberikan itu? Ini yang akan menghancurkan amal. Rasulullah sering memperlihatkan di depan sahabat ketika memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu kepada muhajirin, kepada ansor, bahkan mengumpulkan sahabat. Ini ada musafir, ada yang punya uang nggak? Kayak patungan. Abu Bakar, kamu berapa? Umar berapa? Utsman berapa? Itu diperlihatkan, nggak ngumpet-ngumpet. Udah saya sekenanya Rasul, nggak beli kasih dia. Nggak. Ternyata yang paling sedikit Abu Bakar nyumbang. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, di pandangan Allah yang paling besar yang ngeluarin sedekah adalah Abu Bakar. Berarti Rasul saja sudah mengajarkan dibolehkan memberikan sesuatu itu orang tahu. Itu bukan dinamakan orang itu tidak ikhlas. Ya, kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat memberikan hadiah umroh, memberikan hadiah ini kepada jamaahnya. Apakah dikatakan ria? Ria itu kuncinya hanya Allah. Nanti di surat Al-Bayyinah dibuka, dikupas. Yang bagaimana sih yang akan sia-sia amal? Bahkan Sayyidina Ali mengatakan lebih baik saya beramal baik, tapi saya dianggap ria daripada saya tidak beramal baik. Daripada saya tidak pernah beramal baik. Dan artian kuncinya bukan di situ Pak. Yuk kita buka. Wa ma umiru. Allah sudah berkali-kali mengingatkan, memerintahkan, menyuruh. Illa liya'budullah. Kalau engkau ingin menyembah Allah, nah ini kan ada di suratnya. Wa ma khalaqtul. Jangan jawab yang dekat mah. Hah? Insa? Terus? Tadi udah dapat ya? Oh belum? Yang tadi baca Quran siapa? Oh ya, kasih. Kalau yang udah dapat jangan dulu, kasih yang lain. Sudah diingatkan sama Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia, jin disuruh ibadah sama Allah. Jadi di dunia ini kita ibadah. Nah,
Kalau kita berpikiran ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah, Pak, inilah dikupas di ayat ini, bahwasanya ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdzah, ada ibadah ghair mahdzah. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minan nas. Apa kalimatnya? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itu dua kunci itu, Pak. Kita menjadi hamba yang baik menurut Allah kalau kita menjalankan dua hal tuh. Yuqimus shalah, salat. Kunci, Pak. Makanya orang katanya, oh sering puasa Senin Kamis, bahkan puasa 41 hari, bahkan puasa Nabi Daud. Tapi kalau sholatnya nggak bener, nggak akan diterima Allah. Percuma. Dia umroh tiap tahun, haji 5 tahun sekali, karena kebetulan ikut pilkada. Tapi dia nggak sholat, nggak menjaga sholatnya. Sholatnya belum ditunaikan secara benar, hanya menggugurkan kewajiban sholat, atau amalannya di luar sholat tidak mencerminkan orang itu sholat. Yang saya ceritakan ya, sholat itu bukan hanya dikerjakan, tapi didirikan. Kalau orang yang benar sholatnya, maka di luar sholat dia menjaga amal ibadah dia, amal perbuatan dia. Sholat mengajarkan takbir di luar sholat berarti mengagungkan Allah. Ada masalah mah jangan dikit-dikit kita ngeluh di sosmed, kecuali minta doa boleh. Duh, ini beras tinggal sekilo, ya, ini juga ngutang di warung sebelah. Kita bikin medsos, kita bikin status. Jadi Allahu Akbar, besarkan Allah. Salat mengajarkan tawadu, sujud, kepala yang dihargai sama orang lain, kepala kita yang dijaga ketika sujud sama rendahnya. Ya, maka di luar sholat kita harus tawadu, jangan sombong. Ilmu mah titipan, harta mah titipan. Buktinya Allah cabut aja sedikit, gatel di tenggorokan, nggak enak tuh. Ya, nggak enak. Kita mau nelen sakit, mau ngomong sakit, itu dicabut sedikit sama Allah, sedikit kenikmatan. Maka orang yang menjalankan sholat di luar sholat, menjalankan amalan sholat di luar sholat, itulah orang-orang yang mendirikan sholat. Nah ini ke Allah nih, kalau pengen bener yuqimus sholat. Tapi yang kedua ada wayutuz zakah. Jangan merasa kita sudah soleh, wah saya yang penting udah sholat di masjid tepat waktu, bahkan kadang jadi imam, kadang saya menjadi Bilal. Terus saya sholat sunnah rajin, puasa bukan hanya Ramadan, Senin Kamis, udah pastilah calon surga. Nggak jamin. Kalau kita sama tetangga buruk, kalau kita sama orang lain, sama teman, sama sahabat nggak bisa bantu, padahal kita bisa. Yaitu dengan cara apa? Wa yu'tuz zakah. Nih kita kupas, Pak. Ya saya baca ya. Ini surat Al-Bayyinah ayat 5 berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan engkau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, jangan tersinggung kalau ada yang penyuka habaib, kalau ada yang penyuka kiai, kalau ada yang penyuka asatid, semua itu baik. Kita menghormati, menghargai habaib, para kiai, para asatid, para ulama itu baik. Tapi yang tidak baik mengkultuskan, hati-hati. Hati-hati. Yang harus kita kultuskan Allah, para Rasul. Allah dan Rasul. Kenapa? Kan sudah jelas surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan taat, bukan taat di sini ya, ikuti. Wa ulil, dan ikuti, bukan taat. Kalau taat ya sami'na wa ata'na. Tuh. Kalau taat kita dengerin, kita ikutin, kita jalanin. Itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul.
kepada ulama, kepada asatid, kepada habaib, kepada presiden, kepada wali kota, kepada gubernur, ulil amri, ikutin. Ikutin itu dalam artian apa? Ya kita belajar darinya. Ketika dia punya program, para pemimpin kita ikutin, asal program itu sesuai dengan apa yang memang digariskan dalam kode etik pemerintahan. Tapi kalau pemimpin kita mengajak kita untuk menjauh dari Allah dan Rasulnya, wajib kita tolak. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah war rasul, kata ayat Allah. Dilanjutkan ayatnya, kalau sudah remang-remang nih, meragukan nih ulama, habaib, kiai, ya, ini suruh ngikutin, ya, disuruh memecah belah umat, disuruh ribut dengan umat. Padahal Rasul apa? Ketika ditawarkan oleh Jibril, wahai Muhammad, nih Jabal Uhud saya timpahkan kepada umatmu, kepada orang-orang yang menghinamu, yang menghina Rasulullah. Kata Rasul, jangan. Dia mungkin tidak diberi hidayah, mungkin anak cucunya nanti diberi hidayah. Itu Rasulullah. Sedangkan kita ngikutin siapa sih, Pak? Ngikutin Rasulullah. Nah, Rasulullah hidup dalam keadaan sederhana. Jadi jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Bahkan nih, kalau kita mau, saya bacakan ya. Wah, ini kalau kita bacakan tafsirnya, saya bacakan. Ini tafsir dari Saudi Arabia, tafsir Al-Muyassar. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian ada-adakan sendiri. Hindarilah tindakan menyembunyikan kebenaran yang sudah jelas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kitab-kitab suci kalian. Lalu tafsir Al-Madinah Munawwarah, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dari Allah dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran seperti berita yang jelas dalam kitab kalian tentang pengutusan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tafsir Al-Mukhtasar, ini dikit-dikit aja kita buka. Janganlah kamu mencampur kebenaran yang kuturunkan kepada Rasul-Rasulku dengan kebohongan yang kamu buat-buat sendiri, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab sucimu perihal sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada Zuddabut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Allah melarang mereka untuk mencampur adukan kebenaran yang ada dalam agama dengan kebatilan dari mereka agar dapat memperkeruh pemahaman agama. Nih, yang dapat memperkeruh. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Rasul menyatukan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Satukan. Kalau ada yang memecah belah, hati-hati, Pak. Sekarang Rasul menjadi panutan kita. Rasul hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Datang Rasulullah dari luar siang-siang. Wahai Aisyah, aku lapar Aisyah. Ada makanan tidak? Kata Aisyah, nggak ada makanan ya Rasul. Ya sudah, hari ini aku niatkan puasa. Padahal Rasulullah keluar itu berdakwah, berjihad dengan para sahabat. Ada sahabat yang kaya, ya, Utsman bin Affan. Bisa aja kalau kayak kita minta traktir nasi padang 2 bungkus, kelar. Tapi enggak, Rasulullah itu dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil mal. Dengan harta Rasul keluarkan sampai habis. Bahkan hartanya Siti Khadijah dikeluarkan untuk berdakwah. Sekarang orang mengatakan, wah saya lebih dekat dengan Rasulullah, saya lebih cinta dengan Rasulullah, darah saya dekat dengan Rasulullah, tapi hidup bermewah-mewah dan pertontonkan kemewahan. Meminta-minta kepada umatnya, meminta-minta kepada jamaahnya, dipertontonkan kekayaannya. Bukan gak boleh kaya. Umat Islam harus kaya. Al-muslimu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minina dhaif.
Seorang mukmin yang kuat, yang kaya lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi kayanya untuk kepedulian dengan orang lain. Dia kaya, tapi makin kaya dia makin berbagi kepada orang lain. Jadi kita kuatkan keberkahan, kekuatan. Ya, kita hormati guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ustadz. Kita harus hormati. Tapi kalau ada oknum, nah jangan pernah. Mau katanya dia kiai, ulama, habaib, kalau oknum kan. Tapi jangan mau dipecah belah. Banyak habaib yang soleh, banyak ulama yang soleh, yang ilmunya luar biasa, mencontohkan luar biasa. Habib Umar Al-Hafiz baru datang ke Indonesia, luar biasa. Beliau dakwah keliling tanpa mau dibayar. Inilah Islam, diajarkan dari surat Al-Bayyinah nyambung ke Al-Baqarah ayat 42. Jangan mencampur adukan yang hak dan batil. Banyak sekali saya tengok ya, yang mengatasnamakan, yang kemarin rame di Trans 7. Rame di Trans 7. Padahal banyak pesantren yang mohon maaf, termasuk pesantren paman saya di Purwakarta. Uang pribadi dia buat anak-anak yatim. Tidak ada uang santri buat mereka. Memang ada oknum, tapi jangan disamaratakan. Banyak kiai yang hidupnya tawadu demi bisa membiayai santri-santri. Maka inilah kita berbuat kebaikan dan jangan campur adukan kebaikan dengan keburukan. Nih kuncinya, kalau mau selamat kita beribadah baik, sholatnya baik, zakatnya baik, berbuat baik kepada orang lain. Kuncinya pertama, mukhlisina lahuddin, ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Kunafa, yang tegak lurus, nggak belok-belok. Ya, kalau kita diajak sholat, ayo kita ikut. Tapi diajak korupsi ikut juga, nah berarti belok-belok. Sholat mau, maksiat mau, jangan belok-belok. Ya, kalau kita puasa Senin Kemis, oke. Tapi kita suruh minta-minta ke kuburan dengan puasa di atas kuburan, hati-hati, syirik. Jangan kita ikuti. Ini jangan dicampur adukan yang hak dan batil. Kalau dicampur adukan, nggak akan benar. Kita minta kepada Allah, yakin kepada Allah. Saya 2 hari ini batuk nggak berhenti. 3 hari batuk sampai muntah dahak. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya ketika saya berdakwah. Alhamdulillah, kalau nggak dakwah ini batuk nggak berhenti. Tapi sesekali saja batuknya. Ya syariat kita minta kepada Allah. Saya semprotin minyak kalimah ke dalam air nih, saya minum. Tapi intinya adalah apa? Allah membantu ketika kita sedang di dalam hal untuk berdakwah di jalannya. Jangan pernah takut. Ya, kita ibadah, sholat itu adalah perintah Allah. Maka minta ketika kita sholat apapun yang kita pengen. Ketika kita dagang itu pun perintah Allah, ibadah. Ya, dagang itu ibadah, kerja ibadah. Maka minta rezeki yang terbaik buat keluarga kita. Insya Allah 10 bulan saya pakai tongkat. Iya, pakai tongkat 5 bulan lah. 5 bulan lagi tertidur di kasur, tidak bisa kemana-mana. Anak 4. Secara matematika ekonomi, Ustadz Imam yang muda aja kaget, bingung. Secara ekonomi, istri nggak punya gaji, ibu rumah tangga. Saya nggak punya gaji. Jumatan ya seminggu sekali. Itu pun ketika sudah bulan Juni ke sini. Awalnya Kiai Husnul, pimpinannya Imam, yang menggantikan ceramah saya. Tapi 100% dikasih ke saya. Ceramah di mana-mana, sepeser pun nggak diambil sama Kiai Husnul. Kasih saya buat program. Kalau logika manusia, mana mau seorang ustadz, adik saya aja, Mam, besok khotib Jumat 50% ya. Kabur cari khotib yang lain. Adinda ya? Itu. Tapi kalau kita pribadi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Makanya yakin Bu kepada Allah. Saya udah bikin 9 kali, mau terakhir 10 kali santunan. Selama 10 bulan ini kita bikin santunan 10 kali. Walaupun yang ketiga ini terakhir wasilah dari Masjid At-Thohir. Karena saya ngisi kajian dari malam Ahad terakhir selama 2 kali. Dikasih 100 paket sembako. Tapi itu pun kita tambah jadi 150. Karena ternyata kurang.
Bang Eka yang bantuin, Bang Teguh, Ustaz Imam Bu. Jadi ada keberkahan di dalamnya. Jangan pernah takut Bu. Saya pribadi, kalau untuk pribadi, ya sudah, yang penting cukup, anak-anak cukup, istri cukup. Berlebih, ya tidak. Coba aja lihat tuh HP, masih bergaris, kata Imam, oh ini Ustaz, bikin santunan bisa, betulin HP nggak bisa. Saya mikir, kalau HP buat pribadi selama masih bisa dipakai, ya udah. Tapi kalau berbuat kebaikan, ini yang akan ditanya sama Allah. Ketika kita sanggup, kita mampu, ayo. Itu yang saya tanamkan kepada istri. Jangan kita, karena apa yang kita bawa tadi Ustaz Imam udah nyindir-nyindir masalah kematian. Bu, kalau kita diambil nih malam ini, udah cukup belum bekal kita? Cukup belum? Makanya ayo kita mencari berkah. Amal perbuatan kita nanti akan betul-betul dilihat oleh Allah melalui malaikat. Maka pahami ayat Quran dan jalani. Nih malam ini cuma 1 ayat, lalu kita lanjut zikir, siapin air masing-masing ya. Malam ini cukup tentang ikhlas dan tentang lurus, jangan belok-belok kita dalam beribadah ya. Kalau udah lurus aja, jangan ikut-ikutan yang nggak jelas-jelas. Ikutin Al-Quran, ikutin sunnah Rasulullah, dan ikutin para guru, yang guru-guru kita itu ngikutin Allah dan Rasulnya. Yuk sama-sama. Ibu, bapak yang megang aqua, dibuka aquanya ya, yang belum disemprotin. Setiap malam insya Allah, setiap ketemu kajian, saya akan kasih 1 amalan zikir ya. Jadi kalau setahun bisa 12 kali ibu dapat amalan zikir. Ini bisa dipakai. Nanti buat apanya, amalin aja Bu. Ini insya Allah amalan-amalan ini, kalau nggak dari Asmaul Husna, kalau nggak dari ayat-ayat Quran. Dan ada sanatnya, ada gurunya ya. Insya Allah kalau saya kasih berarti insya Allah saya ijazah. Yang pertama saya kasih, karena ini hal yang utama, saya pun dikasih oleh Mama Sempur. Sekilas tahun 95 saya pesantren di Purwakarta di Al-Muhajirin, lalu saya diajak oleh salah satu guru saya, Pak Cece namanya, sekarang udah jadi ulama besar di Purwakarta. Pak Cece ngajak saya ke Mama Sempur di Pleret, itu terkenal lah yang namanya ulama besar, tapi Mama Sempurnya udah meninggal. Tahun 95 saya diajak ke sana silaturahim, mau ziarah ke makam Mama Sempur. Nah, anaknya Mama Sempur, Kiai Khalil ya. Kiai Khalil ini cerita yang sudah banyak orang tahu ya. Banyak ulama-ulama di Jawa Barat yang berguru kepada Kiai Khalil. Nah, Kiai Khalil ini sering orang lihat mau ke Mekah itu nggak bawa apa-apa Bu, nggak bawa. Kalau Ustaz Imam kan mau umroh bayar 2-3,5 juta ya, itu siapin koper, siapin peralatan ya kan, paspor segala macam. Ini Kiai Khalil, ini yang cerita bukannya keluarganya Bu, tapi para kiai, para ulama di Purwakarta dan di luar Purwakarta juga menceritakan ini. Jadi beliau tuh pakai kaos oblong aja, pakai sandal jepit, nggak bawa apa-apa ke bandara. Dan dibolehkan, sekarang udah meninggal. Jadi naik aja kapal sampai Makassar, pulang lagi begitu. Itu keistimewaan Kiai Khalil. Nah, saya datang sama guru saya ke Kiai Khalil mau minta amalan. Inilah amalan hikmah yang diberikan pertama kali oleh Kiai Khalil. Apa yang dilihat? Setelah melihat saya, Kiai Khalil tiba-tiba kaget. Beliau masuk ke rumah, agak lari itu beliau masuk ke rumah, lalu beliau keluar lagi ngambil catatan kecil. Apa kata beliau? Ini amanah udah lama dititipkan ke saya dari Mama Sempur. Mama Sempur udah meninggal. Katanya udah lama dititipkan ke Kiai Khalil untuk diberikan kepada saya. Padahal saya masih anak kemarin sore. Saat itu masih usia 15 tahun. Tahun 95. Saya dikasih amalan pendek dan saya baca, saya dawamin sampai dengan sekarang. Apa bacaannya? Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni. Ini namanya ilmu laduni. Kalau mau dibuka di Google, kalau sekarang kan gampang dikit-dikit baca Google, atau kalau punya guru, tanya ke guru, ke kiai, ke ulama. Ini ilmu laduni adalah ilmu Imam Asy-Syafi'i. Salah satunya Imam Syafi'i 9 tahun bisa hafal Quran, bisa paham, karena diberikan ilmu laduni. Ilmu laduni pertama diberikan pada siapa? Nabi Adam.
Nabi Adam baru diciptakan, iblis, malaikat suruh sujud. Kenapa disuruh sujud? Karena Nabi Adam lebih tahu daripada malaikat dan iblis yang sudah lama diciptakan oleh Allah. Ditanya nama benda ini tahu, nama benda itu tahu. Padahal baru diciptakan Nabi Adam. Diberikan ilmu laduni. Nah, kenapa saya kasih ijazah ilmu laduni ini buat semua yang hadir? Agar kita memahami, mempelajari ilmu Allah, wabil khusus ilmu Quran, ilmu hadis lebih mudah. Karena kalau sudah semakin berumur Pak, agak sulit tuh mempelajari sesuatu. Bahkan ini bukan hanya masalah hal agama. Ketika kita kerja, aduh ini pekerjaan ini baru nih buat saya nih, bingung saya mempelajari ini. Maka ilmu laduni yang kalau kita amalin, insya Allah akan lebih mudah. Banyak orang yang datang ke rumah saya Pak, saya S1. Yang datang ke rumah saya konsultasi, nangis, berobat, itu profesor, doktor, S2, saya S1 yang memberikan nasihat. Bagaimana coba? Itu tadi barokah dari Allah. Ketika saya memberikan ini, ya Allah yang menuntut. Ya, makanya banyak dokter-dokter bilang, ini mah ilmu yang disampaikan bukan ilmu S1. Padahal saya nggak pernah kuliah S2. Jadi intinya ilmu laduni ini yuk amalin. Saya kasih ijazahnya malam ini, kita baca bareng-bareng 7 kali. Ya, ingat saya kasih tahu di puncak. Kalau mau ngamalin ilmu hikmah, pertama buka dengan syahadat 1 kali. Yang kedua baru kita baca ayatnya, kita baca amalannya. Yang ketiga baru kita tutup dengan sholawat 3 kali. Ya, itu kalau mempelajari ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu bukan ilmu buat ngobatin, bukan. Buat kita nguatin keluarga. Makanya hikmah itu luas kandungannya. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata alim. Nanti saya kirim bacaannya ke Pak Arif, nanti biar disebar ke WA group. Tapi sekarang ikutin saya, ya. Ini insya Allah kita ijazahin dari almarhum Mama Sempur melalui Kiai Khalil di Pleret di Purwakarta. Insya Allah ini bisa kita pakai. Misalkan Bu Nani jago masak, ya. Lalu Bu Nani amalin ini udah 41 hari lewat. Setiap sholat amalin. Tiba-tiba Bu Nani diangkat jadi manajer MBG. Waduh, bingung nih, banyak banget lauknya. Tiba-tiba Allah berikan ilmu laduni. Bisa semua lauk, ya, untuk menangani MBG, ya. Kan manajer MBG-nya Pak Eka, ya. Gitu. Jadi ayo sama-sama kita fokus. Ada airnya udah semua? Pertama kita syahadat, sebelum syahadat kita istighfar. Ya. Nanti air ini boleh kita minum, boleh kita campur mandi, boleh kita oles ke tempat titik yang sakit. Wabil khusus tadi ya tenggorokan. Nih, alhamdulillah nih agak enak tenggorokan saya. Kalau saya masukin sini Bu, minyak urutnya. Ya, nggak apa-apa, diminum aman. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. La hadrata Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata
علمني يا من علم إبراهيم الحكمة 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 علمني. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti malam kalau di rumah sudah nyampe rumah masing-masing, nanti coba dicek punggung yang terasa sekarang sakit atau punggung yang terasa tadi ada angin semilir beda di punggung masing-masing. Nah, di titik itulah disemprot minyak al-hikmah kalau punya. Kalau nggak punya, pakai air yang dipegang itu ya, boleh dicampur, jangan sampai habis. Di titik yang tadi semilir agak kayak ditusuk, dipencet, itu aliran darahnya mampet di situ. Jadi biar lancar, biar sehat, biar kita ibadah nyaman, biar kita berikhtiar, berusaha juga makin berkah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sambung kembali di bulan yang akan datang, insyaallah, dan kita diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan DKM Masjid Gadok dan para donatur juga para jamaah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas.